Baik, selamat siang, Ibu dosen, Ibu Wahyuyanti. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu final project. Jadi saya akan mendemonstrasikan dataset yang saya buat berdasarkan kehidupan saya sehari-hari yaitu dataset running atau dataset aktivitas lari. Dataset ini saya ambil dari data Strava ya, dari aktivitas saya. Jadi data ini Eh, nanti saya akan ekspor ke Excel untuk dianalisa. Lanjut, oke, di sini ada banyak aktivitas. Lanjut di sini saya sudah membuat Excel-nya. Jadi saya mengambil yang penting-penting saja, yaitu activity date-nya, activity name, activity type-nya, baru elapsed time dalam second atau waktu saya berlari, jarak dalam kilometer, max heart rate dalam satu aktivitas, effort saya dalam berlari, average heart rate yaitu rata-rata heart rate saya dan zona lari saya. Apakah itu aerobik, apakah itu anaerobik, ataukah itu intensitas tinggi atau intensitas rendah seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah datanya. Sekarang kita langsung ke R-nya. Oke, di sini saya menggunakan banyak library ya. Ada React Excel, ada ggplot, ada EPLYR, ada Carplot, ada ggalley, ada Kniter, ada tabel extra. Ini untuk uh, tabel, ya tabling lah istilahnya. Oke, itu saja saya import. Sekarang kita coba ambil dulu datanya. Di sini saya punya folder final project dan di sini sudah ada data Excel. Oke, lanjut kita ambil datanya. Ini saya rename sebagiannya, yang distance, mass rate, dan average. Nah, di sini saya pertama itu ingin ngambil deskriptif statistik, tapi untuk semuanya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ntar, di sini ada mean distance, median distance, relative report, mean dan mediannya, dan average AR, mean dan median. Seperti itu, Ibu. Lanjut. Di sini saya selain buat overall statistik, dan juga saya group by zona saya berlari, zona berlarinya lah. Apakah itu hard, apakah itu very hard, moderate, atau easy. Langsung kita eksekusi. Oke, di sini terlihat ya. Di sini zona 1, 3, 4, 5. Di sini ada waktunya. Di sini ada distance, ada relative effort dan average RM. Ini dapat terlihat semuanya untuk uh, statistik deskriptif. Oke, lanjut. Setelah deskriptif statistik, kita lanjut ke visualisasi. Di sini saya ngambil histogram by distance. Jadi dari periode saya berlari itu sekitar tanggal 7 Oktober 2024 sampai tanggal 29 Desember 2024. Seberapa sering saya berlari di jarak-jarak tertentu. Kita coba langsung saja. Oke, karena sini saya langsung gg save ya. Jadi saya bukanya lewat atas ini artinya gg save ini untuk mendownload gambarnya instead of kita buka di bioskop. Kata ini program distance. Oke, di sini dapat terlihat ya. Jarak yang paling sering saya tempuh ialah
jarak 5 kilo dengan frekuensi 10 running dari data set tersebut. Nah, terlihat jelas di sini. Sometimes saya sampai ke 20 lebih, sometimes saya ke 15. Tapi mostly itu di antara range 1 sampai 10. Oke, kita lanjut. Itu adalah historical distance. Sekarang kita scatter plot distance. Scatter plot distance dan relative effort. Oke. Artinya seberapa jauh jarak saya berbanding lurus dengan effort yang saya keluarkan. Kita langsung save saja. Di sini adalah scatter plot. Oke, ya Bu. Jadi seberapa jauh jarak saya dan seberapa effort lah usaha yang saya lakukan. Artinya Bu. Mostly di sama ya. Saya sering di angka 1 sampai 10 km dan effort under itu adalah 200. Kira-kira. Oke, lanjut. Kita ke box plot zona box plot distance by setiap zona lari. Kita coba ke oke. Saya di sini adalah box plot data untuk setiap zona. Di setiap zona apa sih saya harus long run gitu ya, atau berlari puluhan kilometer. Mostly di zona 4, zona hard ya. Which is di dunia lari itu juga seperti itu ya, mostly seperti itu. Dan juga zona keduanya itu adalah zona 5, dan zona ketiga adalah ya yang ketiga lah ya, saya paling sering lakukan gitu untuk long run ke jarak jauh gitu Bu. Oke, ini untuk box plot distance by zona run. Ya karena saya jarang zona 1 ya, mungkin cuma data, cuman ya ikutlah dia ya. Lanjut. Di sini ada zone run distribution. Ini adalah pie chartnya. Dari zona apa sih yang paling saya sering gunakan gitu, untuk saya berlari? Ya. Sini ada pie chartnya. Nah di sini mungkin nggak ada. Karena harus zeta. Tidak ada PG. Zone run. Oke. Siap. Ini adalah zona run distribution. Nah, which is yang very like saya cuma memiliki satu data. Zona 3 terdapat 9, zona 4 saya yang paling banyak ya, 29 activity yang record, dan zona 5 itu hanya 13 kali. Lanjut. Di sini ada untuk correlation matrix. Ini saya select dulu yang mana numerik. Kita lanjut, correlation matrix. Ini kita save correlation matrix dan hitmap. Oke. Di sini dapat terlihat jelas ya, yang mana yang berbanding lurus, yang mana tidak positif lah. Oke. Elapsed time atau jarak waktu saya berlari itu berbanding lurus dengan distance. Dapat kita lihat di sini, ini merah banget ya. Artinya sangat positif banget. Untuk relative effort juga berbanding lurus dengan distance. Ya, sangat positif juga. Oke.
Lanjut, kita di ini juga ada antara relative effort dan juga time-nya atau average heart rate dan juga relative effort ya, yang saling berkorelasi positif lah atau hampir positif. Itu saja. Oke, mungkin itu saja untuk presentasinya hari ini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah ini saya sudah tulis ya, sebagian besar aktivitas berlari saya itu berada di moderat hingga tinggi ya. Dengan distribusi yang paling banyak tadi itu untuk si zona hard atau zona 4 ya, sesuai data. Terdapat hubungan antara positif antara distance dan relative effort yang menunjukkan bahwa semakin jauh jarak tempuh, semakin tinggi usaha yang aku keluarkan. Dan juga rata-rata waktu aktivitas berbeda-beda setiap zona. Aktivitas dengan intensitas rendah cenderung ini seharusnya tinggi, ini seharusnya tinggi. Tinggi cenderung lebih lama dibandingkan zona ya, dibandingkan zona dengan intensitas rendah. Karena dapat kita lihat tadi di data ini ya, di zona stats. Nah, untuk zona 5 dan zona 4 itu sekitar 40 menit. Gitu. Sementara untuk zona 3 ke bawah itu under 40 menit. Oke, jadi semakin tinggi zona saya berlari, maka semakin tinggi juga jarak waktu tempuhnya atau waktu berlarinya. Ya, sebagian besar kita memiliki durasi dalam rentang menengah 10 sampai 30 menit. Aktivitas yang lebih lama dari 1 jam cenderung jarang dilakukan dan biasanya terjadi pada zona moderat. Oke, itu saja Bu. Di referensi saya eh, dari Strava, bagaimana cara mengekspor data aktivitas saya untuk dijadikan Excel. Oke, segitu saja untuk presentasi hari ini. Uh, Jika ada kesalahan, saya mohon maaf Bu. Jika dari tidak berkenan juga saya minta maaf. Oke, sekian Bu ini presentasi para proyek saya dan terima kasih.